Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan saya di Debu Terbang Channel. Kalau teman-teman sebelumnya belum pernah mendengar bahasan saya di episode sebelumnya mengenai Ikigai, bagusnya teman-teman cek dulu nih di sini nih supaya nyambung bahasannya ya. Jadi beberapa hari ini ada satu hal yang sangat ganggu pikiran saya maksudnya, yaitu sebuah fakta bahwa orang-orang di Okinawa tidak memiliki padanan kata untuk istilah pensiun. Nah, istilah retired ya. Jadi di Okinawa itu, di Jepang, konon katanya padanan kata untuk istilah pensiun itu aja nggak ada. Kenapa mereka nggak punya? Jadi cerita ini berkaitan dengan metode Jepang yang saya bahas di episode sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk menemukan tujuan hidup kita ya, menemukan peranan kita dalam hidupnya seperti apa sih, yaitu pakai metode Ikigai. Saat peneliti dari barat datang ke Okinawa, kan mereka penasaran nih, pengen cari tahu kenapa kok orang Okinawa usia hidupnya panjang-panjang, sampai dibilang Okinawa itu adalah pulau berumur panjang gitu, karena orangnya panjang-panjang nih usia hidupnya. Salah satu alasannya adalah itu karena orang-orang di sana itu sudah pada ngerti tentang saya ini hidup, peranan saya ini loh dalam hidup gitu, peranan dalam bentuk konkret ya. Saya ini sebagai apa, terus saya ngapain gitu. Itu mereka sudah paham di sana. Nah, yang menarik adalah setelah diteliti mereka nggak punya istilah pensiun. Pensiun itu seperti apa sih ya, mereka nggak punya. Karena menurut mereka saya akan tetap bekerja dan bekerja terus sampai saya tidak bisa lagi bekerja. Sampai saya fisiknya udah nggak sanggup lagi mendukung untuk itu. Saya jadi teringat dulu waktu masih kuliah ya, saya suka baca komik. Di situ saya sering temukan kisah tentang samurai-samurai Jepang yang setelah mereka kehilangan tuannya, mereka tuh kok pada masih mau berperang gitu, padahal masa perang tuh udah selesai waktu itu. Karena mereka waktu itu kehilangan tujuan hidupnya, karena menurut mereka, saya harus perang terus gitu, karena ini adalah peranan hidup saya gitu, kayak ini tujuan saya gitu. Jadi menurut orang-orang di sana, hidup dengan punya tujuan itu hal yang paling penting gitu. Jadi bagi mereka hidup ini ya untuk menjalankan peranan itu gitu. Jadi tidak pernah ada ide dalam diri mereka membagi hidupnya menjadi dua, yaitu masa kerja dan masa pensiun. Karena menurut mereka ya enggak, hidup kita itu menjalani peranan kita ini. Peranan kita itu ya salah satunya adalah beririsan dengan pekerjaan itu. Ya itu yang ternyata sebuah secret berumur panjangnya orang-orang di Okinawa. Nah, ide bahwa yang paling penting bagi kita itu dalam hidup ini adalah mengetahui life purpose, mengetahui tujuan hidup, lalu menjalankan peranan kita yang sesuai dengan tujuan hidup itu. Ini adalah sebuah filosofi yang mungkin patut juga untuk kita renungkan, kita bandingkan dengan konsep kita selama ini. Jadi balik lagi ke Ikigai-nya, metodenya orang Jepang itu, peranan hidup kita itu, kalau kita pengen tahu, itu adalah irisan yang harmoni dari 4 kuadran. 4 kuadran apa yang kita suka mengerjakannya, lalu apa yang kita punya skill betul-betul dalam hal itu, lalu sesuatu itu yang kita kerjakan memberi manfaat bagi halayak, dan yang terakhir adalah kita mendapatkan timbal balik dari hal yang kita kerjakan itu. Timbal balik maksudnya kebutuhan kita terjaminkan dengan kita menjalankan hal itu. Nah, ini adalah trik bagi kita untuk menemukan peranan hidup kita. Jadi di sini saya baru ini pola hidupnya orang perkotaan ini agak-agak keliru. Kita hidup dengan banting tulang mengejar materi, terus yang dipikirkan adalah menumpuk harta. Nanti pada saat kita sudah pensiun kita bisa jalan-jalan ke luar negeri untuk seperti itu. Ini keliru. Mungkin kita happy sebentar pada saat kita udah punya uang banyak, jalan-jalan ke luar negeri, tapi setelah itu kita akan merasakan
kosong kembali, merasakan hampa kembali. Karena kok ya masa ya hidup jalan-jalan terus tanpa kita memberi manfaat bagi halayak. Misalnya jalan-jalan dibuat vlog terus sharing ke orang-orang gitu, baru agak ada nilainya ya. Tapi kalau jalan-jalan terus cobain aja, nanti lama-lama boring sendiri. Karena keempat hal itu harus beririsan baru dia menemukan harmoni yang bagus. Nggak bisa kita happy-happy tok tapi nggak ada manfaatnya untuk orang lain. Jadi punya imbas sosial, dia mesti seperti itu. Dan kita nggak bisa happy-happy tok melakukan sesuatu tanpa kita punya skill di situ juga. Nah terus juga misalnya kita bagaimana kita bisa happy-happy dan mengerjakan sesuatu dan memberi manfaat bagi halayak kalau kebutuhan-kebutuhan kita tidak terpenuhi gitu. Boro-boro memberi manfaat kalau kita secara ekonomi masih tidak terpenuhi gitu, karena itu kebutuhan yang paling basic dia bilang gitu. Jadi 4 hal itu kalau harmoni ini bagus banget. Yang membuat saya merenung itu adalah bahwa sebagai muslim kadang-kadang konsep seperti yang dilakukan orang Okinawa ini sebenarnya kalau kita mau telisik ini sangat islami banget ya. Misalnya mengetahui life purpose itu ada di channel yang kasih komen bahwa ini semuanya sudah ada sebenarnya di dalam Islam. Ya betul, memang ini sudah ada. Hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, hidup adalah beribadah kepada Tuhan, betul. Tetapi bagaimana sih bentuk konkretnya? Nah, bentuk konkretnya ini yang kadang-kadang kita masih meraba-raba. Kayak misalnya apa sih peran saya dalam kehidupan ini, jadi apa sih ya gitu. Itu kan kadang-kadang orang masih suka meraba-raba gitu. Nah, filosofinya orang Jepang ini sebenarnya bisa masuk di situ. Betul, kita beribadah kepada Tuhan, tetapi dalam bentuk konkret seperti apa nih? Kita perannya apa dalam kehidupan? Ya misalnya jadi guru kah? Jadi musisi kah? Jadi pelukis kah? Jadi apa? Jadi apapun itu, selama kita merasakan kita sudah menemukan keharmonian 4 kuadran itu, berarti itu tuh peran yang udah cocok buat kita tuh. Dan kita lakukan hidup kita dalam kerangka berpikir kita beribadah kepada Tuhan dan kita enjoy di sana. Jadi kita bukannya mikirin kapan ya saya pensiun, enggak, tapi setiap hari kita tuh enjoy melakukan peran kita. Nah ini ide yang sangat menarik dari orang-orang di Okinawa.